Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 2 yaitu membangun model prediksi. Nah, di sini yang pertama yaitu ada tentang teori. Kemudian nomor 1 itu adalah jelaskan apa itu binary classification. Nah, di sini saya sudah menjawab binary classification adalah menghasilkan sebuah elemen dari suatu himpunan yang dimasukkan ke dalam dua kelompok dengan memprediksi kelompok mana yang masing-masing memiliki berdasarkan aturan klasifikasi. Konteks yang memerlukan keputusan apakah suatu item memiliki sifat kuantitatif atau tidak, beberapa karakteristik tertentu atau beberapa klasifikasi biner khas. Di sini seperti yang kita lihat ini adalah contoh dari binary classification. Kemudian yang kedua adalah jelaskan apa itu supervised learning dan unsupervised learning dan clustering. Di sini saya juga sudah menjawab, yaitu pengertian dalam konteks AI, supervised learning adalah sistem di mana sebuah input dan output data yang kita inginkan sudah tersedia. Input dan output data ini diberi label untuk klasifikasi dasar pembelajaran untuk pemrosesan data yang akan datang. Supervised learning ini menyediakan algoritma untuk pembelajaran dengan jumlah diketahui untuk mendukung sebuah penilaian yang akan datang. Nah, dapat kita lihat seperti ini contoh dari supervised learning. Kemudian, unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang telah ada kita kelompokkan menjadi 2 atau 3 bagian dan seterusnya. Unsupervised learning ini merupakan pelatihan algoritma kecerdasan buatan yang menggunakan informasi yang tidak diklasifikasikan atau diberi label dan memungkinkan algoritma untuk bertindak atas informasi tersebut tanpa bimbingan. Tujuan dari algoritma tersebut adalah untuk mengelompokkan sebuah objek yang hampir mirip atau sama ke dalam suatu area tertentu. Seperti ini contoh dari unsupervised learning. Kemudian, clustering adalah pengelompokan objek dengan sedemikian rupa sehingga objek berada dalam kelompok yang sama disebut cluster, lebih mirip satu sama lain dibandingkan kelompok lain. Nah, contoh dari clustering ini seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita ke nomor 3. Jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi dari buku. Nah, di sini adalah jawabannya. Evaluasi adalah bagaimana kita dapat melakukan evaluasi tentang seberapa baik model bekerja dengan mengukur tingkat akurasinya. Kemudian, akurasi ini didefinisikan sebagai sebuah persentase kasus yang diklasifikasikan dengan benar. Analisis dapat dilakukan menggunakan sebuah matriks kebingungan apabila model yang dibuat terdapat kesalahan atau tingkat kebingungannya. Selanjutnya, nomor 4. Jelaskan bagaimana cara membuat dan membaca confusion matrix. Nah,
Di sini penjelasan dari composition matrix sendiri adalah memberikan informasi sebuah perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sebuah sistem atau model dengan hasil klasifikasi yang nyata. Nah, seperti ini composition matrix ini. Kemudian, cara membuat dan membaca composition matrix. Yang pertama, tentukan pokok permasalahan dan atributnya, misal gaji dan listrik. Kemudian buat pohon keputusan atau decision tree. Kemudian lalu data testingnya. Lalu mencari nilai A, B, C, dan D. Selanjutnya mencari nilai recall, precision, akurasi, serta dan error rate. Kemudian selanjutnya nomor 5, jelaskan bagaimana K-fold cross validation bekerja. K-fold cross validation sendiri adalah suatu metode yang mengevaluasi kinerja classifier. Metode ini dapat kita gunakan untuk jumlah yang terbatas atau jumlah instance tidak banyak. Kemudian bagaimana cara kerja dari K-fold cross validation? Yang pertama, total instance dibagi menjadi n bagian. Kemudian yang kedua, fold ke-1 adalah bagian pertama menjadi data uji testing dan sisanya menjadi training data. Kemudian yang ketiga, fold yang kedua adalah ketika kedua menjadi data uji dan sisanya menjadi data latih. Kemudian hitung akurasinya berdasarkan porsi data tersebut. Dan yang terakhir, demikian seterusnya hingga mencapai fold ke K dan hitung rata-rata akurasi dari K buah akurasi tersebut. Contoh dari K-fold cross validation itu adalah seperti yang dapat kita lihat dari gambar ini. Kemudian selanjutnya nomor 6, jelaskan apa itu decision tree. Decision tree adalah sebuah metode pembelajaran non-parametrik yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi. Tujuannya adalah untuk membuat seluruh model yang dapat memprediksi sebuah nilai variabel target dengan memahami aturan sederhana dari fitur data. Nah, seperti ini contoh dari decision tree. Kemudian nomor terakhir dari teori ini adalah jelaskan apa itu information gain dan entropi. Information gain adalah penurunan entropi setelah dataset dibagi pada sebuah atribut. Dalam membangun decision tree, semua tentang menemukan atribut yang mengembalikan perolehan informasi tinggi. Nah, dalam decision tree ini kita untuk dapat menemukan jawabannya kita menggunakan rumus seperti ini. Kemudian entropi merupakan ukuran keacakan dalam sebuah informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi sebuah entropi, maka semakin sulit menarik sebuah kesimpulan dari informasi tersebut. Nah, contoh dari entropi sendiri adalah seperti ini. Nah, di sini ini kita anggap sebuah informasi yang telah diuraikan. Nah, semakin banyak informasi di sini, maka semakin sulit kita menemukan kesimpulannya karena hasilnya itu akan seperti yang di gambar sebelah kanan ini. Kemudian yang selanjutnya kita beralih ke praktek. Nah, yang pertama load dataset. Langsung saja kita buka spidernya. Nah, di sini ada yang pertama itu load dataset atau menggunakan studentmath.csv. Ini tuh .csv, nanti .csv-nya ini akan muncul sendiri di file dataset kita. Yang pertama adalah import pandas as pd. Artinya kita mengimport library pandas sebagai pd. Kemudian burger sama dengan burger ini saya dapatkan dari npm mood3 sama dengan 0. Di sini npm saya itu adalah 2 dan hasilnya adalah angka terakhir dari npm saya itu adalah 2, maka mood3-nya adalah 0. Artinya di sini makanan. Di sini saya pakai burger. Burger sama dengan pd.read.csv. Kemudian ini adalah tempat di mana dataset saya menyimpannya.
di sini ada variabel berfungsi untuk read file student.math.csv. Kemudian selanjutnya len dalam kurung burger. Ini adalah untuk mengetahui jumlah baris pada data yang dipanggil. Nah, untuk merunnya kita lihat di sini, kemudian kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Outputnya ada outnya itu 395. Kemudian di sini soal nomor 2, generate binary label. Generate binary label. Nah, di sini ada burger pas sama dengan burger.apply lambda row titik 2 1 if row g1 plus row g2 row plus 3 kemudian sama dengan 35 else 0, exist sama dengan 1. Artinya mendeklarasikan file atau filenya data berdasarkan G1 plus G2 plus G3. Kemudian ada burger sama dengan burger.drop G1, G2, G3 exist sama dengan 1. Artinya untuk mengetahui baris G1, G2, G3 ditambahkan dan hasilnya sama dengan 35, maka exist 1. Existnya adalah 1. Kemudian di sintak yang ketiga adalah burger.head. Artinya memanggil variabel burger dengan ketentuan head ini digunakan untuk mengembalikan baris n atau 5 secara default dari prem atau dari set data. Nah, untuk hasilnya dapat kita run di sini. Kemudian kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah use one hot encoding and categorical columns. Nah, di sini ada burger sama dengan pd.g_dummies dalam kurung burger dalam kurung columns. Artinya di sini adalah variabel burger dikonversi menjadi bentuk yang lebih baik dalam prediksi dan memanggil seluruh atribut. Nah, atributnya itu ada di sini. Kemudian burger.head artinya memanggil variabel burger dengan ketentuan head ini digunakan untuk mengembalikan baris n atau 5 secara default dari prem atau seri data. Nah, di sini kita running lagi yang nomor 3-nya. Hasilnya seperti ini. Kemudian di sini ada yang keempat. Yang pertama yaitu adalah shuffle row. Di sini kita dapat lihat nomor 4 ini adalah shuffle row. Di sini adalah burger sama dengan burger.sample dalam kurung fresh sama dengan 1, artinya mengembalikan variabel burger menjadi sampel acak dengan fresh sama dengan 1. Kemudian burger.train sama dengan burger dalam kurung titik 2 500, artinya membuat variabel baru dengan nama burger.train. Kemudian burger_test sama dengan burger 500.2 artinya membuat variabel baru burger test yang sisa dari train. Kemudian burger_train att atau att ini adalah atribut sama dengan burger train drop dalam kurung pas, exist sama dengan 1, artinya membuat variabel baru dengan ketentuan dari burger train. Kemudian di sini adalah burger train pas, burger_train pas, artinya membuat variabel baru dengan ketentuan dari burger train. Nah, untuk selanjutnya semuanya sama saja. Di sini kita copy sebanyak 3 kali. Cuman bedanya di sini variabelnya ada burger train att, di sini burger test att, di sini burger att. Nah, ketika kita running hasilnya akan seperti ini. Nah, kita lihat ini hasilnya.
Kemudian selanjutnya ada yang nomor 5, pit at decision tree, yaitu pertama from Sklearn import tree, artinya import tree dari library Sklearn. Kemudian yang kedua pizza ini adalah variabel baru untuk yang telah saya buat, sama dengan tree decision class tree classifier dalam kurung criterion entropy, max depth sama dengan 5. Artinya membuat variabel pizza sebagai decision tree dengan kriterion fungsi mengukur kualitas split. Kemudian yang kedua, di baris kedua adalah pizza sama dengan pizza.pit burger.train.att burger_train.pass. Artinya trainin variabel pizza dengan data dari variabel burger. Kemudian jika kita running, hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di nomor 6 adalah visualisasi tree, yaitu adalah import OS, kemudian OS environ dalam kurung path plus sama dengan os.pathshape plus. Nah, di sini itu adalah library tempat kita menyimpan graphics ini. Kemudian import graphics artinya import library graphics sebagai perangkat lunak visualisasi grafik open source. Kemudian ._data sama dengan tree export _graphics pizza outfile non, label sama dengan al impurity sama dengan false proportion, kemudian sama dengan true feature names list burger train att.class_name file, pass. Artinya mengambil data untuk diterjemahkan ke grafik. Kemudian ada gap graphics _source dalam kurung .data, artinya membuat variabel graph sebagai grafik yang diambil dari .data. Nah, selanjutnya kita lakukan running. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nanti bakalan muncul gambar ya, itu gambarnya decision tree. Kita perbesar. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kemudian selanjutnya langsung saja, ini untuk nomor 7, ini adalah hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nomor 8 hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 9 hasilnya seperti ini. Dan nomor 10 adalah hasilnya seperti ini. Kemudian nomor 11 hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir adalah nomor 12 hasilnya seperti ini. Nah, seperti itulah hasil dari nomor 1 sampai nomor 12.